Nah, akhirnya kita sudah masuki leg Eropa kembali dan bakal terus di Eropa sampai setidaknya bulan September. Jadi asik lah ya, 3 bulanan bakal dapat balapan jam enak terus kalau di kita. Dan ya gue tahu ini masih hari Senin, jadi kenapa gue udah buat video fakta-fakta yang dimana harusnya gue upload video ini di hari Rabu. Yaitu karena video Rabu nanti bakal sedikit spesial ya, jadi kalian bisa lihat aja lah di Rabu nanti itu video apa ya. Oke, yo wes, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas fakta-fakta mengenai Austrian Grand Prix di Red Bull Ring. Fakta pertama, tahu nggak kalian kalau sebelum F1 balapan di sini di 2014, mereka tuh udah pernah balapan di sini di era akhir 90 sampai awal 2000-an. Itu mah kita udah tahu, wey. Apalagi kasus 2002 yang benar-benar bikin F1 nge-ban team order itu ya, saking kontroversialnya. Ya sekarang udah dihapus juga sih ban-nya ya. Tapi ya kalian benar, mungkin orang-orang udah pada tahu lah kalau soal itu. Cuman ada mungkin yang belum tahu kalau sebelum F1 balik ke sini di 2014, nama track ini tuh bukan Red Bull Ring, melainkan A1 Ring. Nah, pada tahun 2004, ketika Austrian Grand Prix itu kena terminate, owner Red Bull, yaitu almarhum Dietrich Mateschitz, membeli sirkuit ini di tahun itu dan mulai memikirkan apakah ini track dibongkar dan dihancurin aja, lalu bangun untuk venue apa gitu, atau mempertahankan track ini dan membawa motorsport balik ke track ini. Nah, almarhum Dietrich Mateschitz hampir hancurin ini track karena nggak mau buang-buang uang untuk sirkuit ini. Sampai pada akhirnya, almarhum memutuskan untuk merenov dan memperbaiki track ini. Dan pada tahun 2008, track ini dinamakan Red Bull Ring. Setelah itu, track ini host balapan DTM dan F2 juga di 2011. Sampai pada akhirnya, balik lagi ke F1 pada tahun 2014 dan sampai sekarang juga masih diadakan. Jujur gue suka track ini, lumayan pendek juga dimana ini merupakan track terpendek kelima di kalender F1 2025, tapi lumayan menantang dengan track limit. Nah, Oscar harus hati-hati nih di sini karena musim lalu track limit bukanlah bestie dia ya. Menurut teori Seipel 2019, ketika sudah datang ke track dengan track limit yang lumayan tegas, ya pembalap tuh harus hati-hati karena itu bisa berdampak ke hasil balapan mereka di esoknya. Apalagi sekarang qualifying itu penting banget mengingat semakin susah untuk nyalip, jadi sebisa mungkin kita qualify di posisi tinggi untuk meraih hasil-hasil tinggi. Fakta kedua, setelah balik ke F1 pada tahun 2014, pemenang Austrian Grand Prix itu selalu dimenangkan oleh pembalap Mercedes, Red Bull, dan Ferrari. 3 tim itu aja dan tim lain belum pernah mencicipi kemenangan ketika F1 balapan di Red Bull Ring. Terakhir kali tim F1 kecuali 3 itu ya, menang di sini itu pas tahun 2001, yaitu David Coulthard tim McLaren-nya. Nah, ngomong-ngomong soal McLaren, mereka memiliki peluang nih di 2025 untuk menjadi tim keempat untuk memenangkan balapan di Red Bull Ring setelah F1 balik ke sini di 2014. Namun mereka sepertinya menuju balapan ke sini ya itu nggak bakal semudah kayak yang sudah-sudah karena Mercedes itu sepertinya udah mulai bangkit setelah Kanada, Max Bull juga masih tetap solid kalau mereka nggak bertingkah ya, dan Ferrari ya gitu deh. Capek ah. Tapi we will see lah, musim lalu di periode ini F1 tuh mulai kembali seru dan playing field itu udah lumayan imbang. Siapa tahu Ferrari dan tim lainnya juga sih bisa menambah keseruan di sini dan balapannya bisa seru juga. Ya semoga lah ya, karena biar lebih seru dikit musim ini kalau tim-tim lain mulai mengejar McLaren. Fakta ketiga, track Red Bull Ring ini merupakan track dengan jumlah tikungan paling sedikit di kalender F1 sekarang. Nah ini juga menarik, karena gue tadi udah bilang kalau track ini emang lumayan pendek. Track terpendek kelima di kalender sekarang. Namun jika kita bicarakan soal tikungan, jumlah tikungan, ya mereka tuh yang paling sedikit dengan jumlah 10 tikungan aja. Sehingga lap time di sini bisa dibilang bakal main cepet. Dan mungkin salah satu track dengan lap time tercepat sekarang. Entahlah, ya mungkin jika mobil F1 terus berevolusi, semakin kenceng, bisa aja lap time-nya bakal di bawah 1 menit. Dan kalau mau gitu mungkin mobil itu benar-benar harus melelap semua tikungan dengan nafsu ya. Dan pastinya mesin mereka meningkat juga. Tapi gue rasa bakal mustahil untuk kita lihat hal-hal seperti itu dalam waktu dekat mengingat 2025 ini bakal menjadi akhir dari regulasi 2022 yang emang udah kenceng banget ya sekarang ya. Dan musim 2026 dan seterusnya bakal memiliki mobil yang jauh lebih lambat setidaknya di awal-awal regulasi nanti. Bahkan bisa aja selelet 2014. Ya entahlah ya, gue mikirnya aja udah ngeri-ngeri sedap kalau beneran ya. Nah, sekarang gue mikir ya, kalau emang zaman now tuh nyalip terlalu andelin lurusan, kayaknya gue nggak kaget kalau misal suatu saat nanti ada trek tikungan itu cuma 4 gitu, kayak Indianapolis ya, kayak trek NASCAR ya. Terus sisanya lurusan, jebol dah tuh mesin coy. Fakta keempat dan kelima, ya gue gabungin aja ya. Jadi pertama kan 2020 adalah tahun COVID tuh.
tahun yang aneh lah untuk F1 dan seluruh dunia secara umum. Jadi di 2020, Austrian Grand Prix menjadi roda pembuka F1 2020 dan itu merupakan pertama kalinya Austria nge-host roda pembuka F1 dan merupakan pertama kalinya balapan Eropa nge-host ronde pembuka F1 sejak Monaco di 1966. Jadi ini tentu nggak hanya berarti Austria mencetak sejarah ya, tapi mereka juga membuka era yang baru dan unik ya untuk F1 dengan pandemi COVID-19. Kayak gue tuh nggak kerasa aja cuy, ini tuh udah mau 5 tahun yang lalu F1 2020 dimulai dan ngerasanya kayak baru 1-2 tahun yang lalu gitu. Gue selalu bilang ini dan mungkin kalian rada muak juga ya. Tapi asli, seaneh-anehnya, separah-parahnya, seunik-uniknya F1 pada era pandemi itu, gak tau kenapa gue kangen asli. Mungkin karena aneh dan unik itu yang bikin gue kangen, entahlah ya. Karena teori Gilang 2019 menyatakan bahwa keunikan dan keanehan tuh emang kangenin, kayak doi, yang keunikannya bikin kangenin. We don't care. Let me tell you, we don't care. Anyway, fakta keempat ini sedikit nyambung sama fakta kelima ya. Jadi langsung gaspol aja. Nah, pandemi waktu itu emang bikin F1 harus merombak total kalendernya dan mesti balapan di musim itu diadakan di Eropa. Dan Austria nggak hanya menjadi roda pembuka, tapi juga nge-host 2 ronde pembuka F1 2020, yaitu Austrian Grand Prix yang pertama ya, di ronde pembuka, dan Styrian Grand Prix di ronde kedua. Jadi F1 balapan di Red Bull Ring 2 kali dan correct me if I'm wrong ya, tapi ini juga berarti Austria atau Red Bull Ring ya, menjadi track pertama dalam sejarah F1 yang host balapan F1 tuh lebih dari sekali dalam satu musim. Karena COVID, lalu beberapa track di musim itu juga ngadain 2 kali race di track yang sama kayak Silverstone dan Bahrain juga. Namun kalau yang Bahrain, balapan keduanya itu pakai outer layout ya. Tapi gue nggak inget ada kejadian ini sebelumnya. Dan keren juga mereka jadi yang pertama, dan kerennya lagi ini berlaku lagi untuk musim berikutnya di 2021, karena kejadian Grand Prix kan dibatalin tahun itu. Jadi Styrian Grand Prix comeback untuk kedua kalinya. Udah kayak WrestleMania sekarang aja ya kan? 1 kali tidak cukup untuk event segede ini ya, hai! Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. BTW, tunggu aja video di hari Rabu, semoga tidak ada masalah ya guys ya. Intinya gue gak sabar banget ya di hari Selasa, dan gue bakal upload di video hari Rabu itu ya. Yes, tunggu aja. Udah lelah coy, seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.